Semua ibu di seluruh dunia tidak ada yang mau melahirkan anak yang tidak beradab dan tidak beretika. Ya, saya yakin 1000%, Pak. Hola netizen yang tercinta, akun media sosial calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD banjir kecaman setelah pernyataan Mahfud MD yang menyinggung akhlak ibu dan anak. Hujatan mayoritas berasal dari kaum ibu yang tidak terima pernyataan Mahfud MD tersebut. Dalam pernyataannya, ketika berkampanye Mahfud MD menganggap para ibu telah berdosa besar jika melahirkan anak yang tidak berakhlak. Pernyataan kontroversial itu diungkapkan Mahfud MD dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya. Dalam video itu terlihat Mahfud MD menyoroti akhlak dan etika dalam acara Tabrak Prof di Bandar Lampung. Pernyataan tersebut menuai berbagai kecaman dari netizen yang budiman, termasuk kaum ibu yang ramai-ramai mengunggah konten mereka masing-masing di media sosial untuk merespon pernyataan Mahfud MD. Bahkan terdapat netizen yang berbakti mengatakan ia merasa belum menjadi anak yang baik dan mempertanyakan apakah sebuah dosa besar ibunya telah melahirkannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk Profesor Mahfud MD yang pernah saya kagumi. Begini Prof, kita seorang wanita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan. Itu adalah suatu kebahagiaan. Walaupun orang lain bilang meregang nyawa, sakitnya luar biasa, tidak. Itu sesuatu yang membahagiakan bagi kami para wanita. Seorang ibu berdoa, merawat, menjaga anaknya itu juga maksimal. Tapi pada saat di luar ada hal-hal yang di luar kendali kami, entah itu teman, lingkungan, atau suatu kejadian yang membuat anak-anak itu melakukan kesalahan. Kalau misalnya menurut Profesor melahirkan anak-anak yang tidak beradab itu adalah dosa besar bagi kami ibu-ibu, emak-emak, bagi bangsa ini, akan kami terima dan akan minta ampunan kepada Allah. Namun Prof, begini, orang-orang yang dipenjara, apakah itu ibunya juga seorang ibu yang berdosa pada bangsa ini? Nyatanya orang-orang yang dipenjara ibunya itu banyak loh, yang ahli ibadah, yang seorang yang santun, doanya tidak pernah putus, tapi ya karena suatu kejadian qadarullah wa ma sa'afal. Jadi kalau Profesor mengutarakan pendapat seperti itu kok menyakitkan ya bagi kami para ibu. Entah saya yang baper atau memang butuh penjelasan lebih bagi saya seorang emak-emak ini. Saya juga berusaha kok Prof, menjaga anak saya. Dek, jangan berbuat salah. Dek, jangan kurang ajar. Dek, etika, attitude itu harus dikedepankan walaupun kamu punya ilmu dan lain sebagainya. Karena adab itu lebih utama daripada ilmu. Itu nggak kurang-kurang Prof, saya omongkan ke anak, doktrinkan ke anak. Semoga anak saya tidak melakukan suatu tindakan kesalahan dan melanggar etika. Itu adalah doa, keinginan saya dan semua para ibu di Indonesia ataupun di dunia, sehingga saya tidak menjadi seorang ibu yang berdosa bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan saya, gemetar saya, bukan apa-apa sih kok dalam gitu ya Prof, ngendikanin jenengan seperti itu. Pertanyaan saya, ibunya Profesor Mahfud termasuk seorang ibu yang berdosa atau tidak untuk bangsa ini? Terima kasih, mohon dijawab. Pak Mahfud, saya baru dapat nih potongan dari video yang beredar sekarang ini di media sosial. Heboh banget karena banyak sekali yang nge-tag ke saya. Oke, saya wajib mengomentari hal ini. Pak, mak melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah dosa besar. Itu katanya Bapak. Dengar Pak, mak tidak bersalah melahirkan anak-anaknya. Tapi yang salah adalah pola asuhnya, pola ajarnya. Bagaimana
bagaimana lingkungannya, bagaimana pola ajarnya terhadap anak tersebut. Pembentukan karakter itu banyak sekali yang mempengaruhi sehingga si anak bisa mempunyai perilaku yang baik atau tidak. Nah, itu yang mempengaruhi adalah karakter orang tersebut. Jadi bukan melahirkan seorang anaknya, Pak. Loh, ini kok profesor tapi sepertinya kok aneh ya gitu loh. Pak Mahfud, saya minta tolong. Saya mengenal Bapak itu wise sekali dulu. Karena tidak ada tendensi mau jadi seorang wakil presiden. Sekarang mau jadi wakil presiden tapi segala statementnya itu blunder gitu loh. Saya bingung, Pak. Jadi kalau menurut saya berbijaklah, Pak. Tidak akan lari gunung dikejar. Kapanpun jika memang itu rezeki Bapak, tanpa Bapak menyebarkan segala sesuatu statement-statement yang dalam tanda kutip menyesatkan atau membingungkan orang, maka rezeki itu akan datang dengan tanpa harus kita raih dengan sedemikian rupa, menghalalkan segala cara. Please, Pak, jangan sampai hal tersebut orang-orang malah menjadi tidak simpati lagi kepada Bapak. Itu bahaya buat Bapak juga gitu loh. Jadi saya mohon tolong ditarik lagi bahasan itu, karena emak-emak tidak bersalah, Pak, melahirkan anak ya. Yang salah itu setelah lahir kita sebagai orang tuanya tidak mendidik anak itu menjadi seorang akhlak yang baik dan mempunyai karakter yang positif gitu. Nah, apalagi di lingkungan tersebut banyak sekali contoh-contoh yang tidak baik untuk diserap oleh anak tersebut. Jadi tidak mutlak karena seorang ibu yang melahirkan anak tersebut. Saya hanya meluruskan karena berhubungan dengan kesehatan mental. Apabila ini tidak diluruskan, maka miris sekali seorang ibu-ibu di luar sana yang sudah melahirkan anak sedih gitu loh. Nanti bisa saja hal tersebut menjadi kepikiran bahwa oh ternyata saya melahirkan anak menjadi orang yang tidak berakhlak bla bla bla. Bukan melahirkannya, Pak, saya garis besarkan lagi ya. Tapi pola ajarnya, tergantung lingkungannya dan genetiknya, dan banyak hal lagi yang mempengaruhi hal tersebut. Bisa karena pengalaman pekerjaan, pengalaman hidupnya, juga pendidikannya bagaimana, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi bukan karena emak-emak melahirkan anak. Oke, Pak? Salam, Dita Gading. Enggak ngerti lagi, ada seseorang profesor mengatakan bahwa membiarkan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak beretika dan berakhlak adalah suatu dosa besar. Jadi maksudnya jangan dibiarkan. Maksudnya jangan dibiarkan itu berarti diapakan? Dihilangkan, dimusnahkan. Kan kata-katanya jangan membiarkan ibu-ibu melahirkan anak-anak. Melahirkan ya, bukan mendidik, tapi melahirkan. Maksudnya dihilangkan itu bayi atau bagaimana caranya? Dan kita sebagai ibu-ibu juga tidak tahu apakah anak-anak itu bakalan nanti tidak berakhlak ataupun beretika saat melahirkan. Terus dia bilang juga berpesan kepada pemuda-pemuda dan ibu-ibu, jangan dilahirkan seseorang anak di situasi lingkungan yang tidak beretika karena bertentangan dengan agama, negara, hukum. Aku nggak ngerti lagi bagaimana pernyataan ini bisa disampaikan seseorang profesor. Dia membahas soal melahirkan, bukan mendidik ya. Melahirkan berarti Anda menyatakan kita bisa menghilangkan atau memusnahkan sesuatu yang harus dilahirkan karena situasi tersebut, tempat melahirkan tersebut situasinya tidak berakhlak dan beretika. Maksudnya begitu. Kecuali kalau dia bilang jangan membiarkan ibu-ibu, jangan membiarkan mendidik anak di situasi yang tidak beretika. Kecuali seperti itu kan mendidik. Dia bilang jangan membiarkan
ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak beretika dan berakhlak adalah suatu dosa. Ini bagaimana? Dosanya ini bagaimana? Melahirkannya berdosa, begitu. Kalau ngomong dipikir dulu, karena seorang profesor. Akhlak yang baik itu seperti apa? Akhlak yang buruk juga seperti apa? Apakah akhlak yang baik dan adab yang baik itu melarang seseorang ibu melahirkan seseorang anak hanya karena di lingkungan yang tidak beradab dan berakhlak? Seperti itu akhlak yang baik dan adab yang baik. Dan adab yang buruk itu seperti apa? Apakah karena seseorang tidak sependapat dengan kita, tidak satu jalur dengan kita anggap orang itu tidak berakhlak mulia, dia mempunyai adab yang buruk? Seperti itu. Pak Mahfud MD, maksud Anda apa nih? Saya ini seorang ibu, Pak. Semua ibu di seluruh dunia tidak ada yang mau melahirkan anak yang tidak beradab dan tidak beretika. Ya, saya yakin 1000%, Pak. 1000% lebih malah, Pak. Nggak ada seorang ibu melahirkan anak yang tidak beradab dan tidak beretika. Ya. Terus, kalau ada anak yang tidak beradab dan tidak beretika, terus salah orang tuanya. Ini maksud Bapak omongannya apa nih? Ya, maksud Bapak omongan Bapak ini apa? Emang Bapak yakin istri Anda sudah melahirkan anak yang beretika dan beradab? Ya Pak ya, jangan sampai doa-doa ibu-ibu seluruh Indonesia ini membuat anak Bapak nanti malah jadi tidak beretika dan tidak beradab. Hati-hati Pak bicara tentang seorang ibu. Ibu itu melahirkan mau normal mau yang namanya operasi, tetap mempertaruhkan nyawa Pak. Ya, kalau bicara sembarangan, ambisi menjadi wapres, jadi akal sehatnya hilang. Tadinya saya juga mengagumi Bapak, Pak. Tapi karena Anda sudah keluar sifat aslinya, kecewa banget saya, Pak. Ya, sangat kecewa. Saya yakin ibu-ibu seluruh Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, Pak, akan kecewa kalau mengerti nih maksud omongan Bapak yang orang-orang luar ini, luar Indonesia. Gak cuma ibu-ibu di Indonesia akan nyerang Bapak, seluruh dunia, Pak. Ingat, doa seorang ibu akan ampuh. Jadi Bapak Mahfud MD bersiap diri atas doa ibu-ibu yang sudah melahirkan anak-anak di dunia ini. Ya, jangan sembarangan ngomong kalau bicara. Pak Mahfud yang saya hormati, saya sebenarnya tidak mau membahas tentang perkataan Bapak yang mengatakan bahwa berdosalah emak-emak yang melahirkan anak yang tidak berakhlak. Karena saya yakin menurut maksud dari perkataan Bapak itu adalah sebenarnya berdosalah orang tua yang membiarkan anaknya atau tidak mengajarkan anaknya mengenai akhlak. Mungkin seperti itu ya Pak. Tapi saya ingin menegaskan bahwa ternyata Bapak juga adalah seorang manusia yang kata Allah, manusia itu adalah tempatnya salah. Jadi mungkin Pak, saya hanya ingin mengingatkan Pak Mahfud MD, mari Pak, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri. Mungkin Allah mengingatkan Bapak karena Bapak sudah lupa tujuan awal Bapak. Oke Pak, semoga Allah tetap melindungi kita dari hal-hal yang buruk.